ini mah tiba-tiba di telepon suruh sholat tuh kok dia kayak yang udah bangun dari tadi gitu. Malam. Malam. Malam gitu. Oh iya. Anjing dong, kalian siapa? Oke, kembali lagi di ruang filosofi gila ya. Malam ini masih bersama saya Naruto. Dan saya Orochimaru. Gua Sebenarnya bakal ngobrol tentang sesuatu hal yang dibilang religi enggak oke ya. Cuman ini mah tentang yang namanya hidupnya daging deh, baik. daging. Daging baik itu. Di Nah, kamari. punya obrolannya tuh unik gitu. Maksudnya seberapa takaran ikhlas itu apa sih gitu? Anjing. Nah, Gratis aja. Sebelum kita ngobrol berdiskusi tentang itu gitu. Monggo perkenalkan dirimu. sampai campur bahasa Planet planetnya. bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep. Saya teman kantornya Bapak Orochimaru. Kita ya intinya mah di salah satu perusahaan gitu. Rekan. Aing ngomong ke rekan mat serba salah oke. Itu kepanggil salah. Penyanyi itu menolak bala mah tiap hari sampai bosan ya hidung gitu kan. Kisep. Kan tadi kan aku teh kan ngobrol teh kan takaran ikhlasnya satu mal gitu ya, maksudnya kenapa pengen ngobrol tentang itu karena kita akan mengangkat dari sisi kehidupan asik. Kehidupan kita lah. Ini mah lebih ke kehidupan asik juga. Nanti kalau baru kita punya statement masing-masing. Oke, siap. Yang dimana kan Asep maaf dikata gitu saya pernah kehilangan seorang anak ya. Tiga anak. Yang pertama kembar, yang satu lagi laki-laki juga gitu. Nah kan amun misalkan berbicara tentang ikhlas itu kan sebenarnya dari segi seorang ayah ataupun suami ataupun istri gitu susah nih saya untuk menyambung bukan melupakan tapi coba untuk menerima takdir. Karena kematian mah takdir yang tidak bisa ditolaknya. Nah kalau untuk dari Asep sendiri itu ini mah dari persepsi Asepnya dari apa yang Asep sudah alami gitu. Kok Asep bisa sih, orang bisa bilang gini, kok Asep bisa mencoba untuk ikhlas, mencobanya bukan ikhlas secara 100%, tapi kan kalau mencoba mah belajarnya masih ada tahap belajar kayak gitu. Nyobaannya Jadi gini, rek cerik oke dah. Tong cerik anjing pantes mana cerik. Banget tidur cerik. gitu. Jadi memang yang anak saya yang pertama itu kembar, lahirnya prematur di usia 7 bulan. Waktu itu istri lagi kuliah nurse, dia lagi PKL. Saya tuh biasanya kalau misalkan bangun subuh tuh pasti telepon istri tuh, dia ngangkat telepon tuh pasti dia lagi PKL ya, posisinya lagi di beda tempat lah ya. Dia pasti nadanya baru bangun tidur gimana sih ya gitu. Kalau misalkan ini mah tiba-tiba di telepon suruh sholat tuh kok dia kayak yang udah bangun dari tadi gitu. Karena dari nada bicaranya lebih segar. Tiba-tiba jam 6 teman-temannya nelpon bahwa istri udah mau lahiran. Padahal itu usia 7 bulan, karena mungkin kecapean bawa ke rumah sakit. Sempat lahir dulu si anak, yang satu 5 hari, yang satu 16 hari. Mungkin
di saat dia masih hidup tuh saya senangnya luar biasa, udah dikasih kepercayaan untuk bisa jadi seorang ayah ya. Yang kedua saya bilang anaknya dua-duanya cowok yang saya inginkan sekali. Sama orang tua saya juga pengen sekali punya cucu laki-laki gitu kan. Tiba-tiba mungkin Allah ngasih kepercayaannya memang cuma beberapa hari ya. Iya, beberapa hari gitu untuk sekedar saya merasakan jadi seorang ayah itu seperti apa. Dan saya juga pernah kan Ronald pernah cerita ke saya Apa cerita naon sama gini, capek di kerjaan, banyak orang juga pasti bilang gini, capek di kerjaan, di saat pulang lihat anak itu hilang rasa capeknya. Iya. Capeknya mah masih ada hanya cuma secara mengurangi. Nah, dan waktu itu kontrakan saya waktu itu masih kontrak sama rumah sakit itu bisa dibilang perjalanan 1 jam. Jauh. Ya, 1 jam. Saya tiap hari PP. Jadi sebelum kerja saya ke rumah sakit dulu karena dia kan di inkubator kan. Disclaimer dulu ya, PP di sini pulang pergi bukan dalam artian jorok PP. Bisa. Iya. pulang pergi sebelum kerja saya kesana dulu, terus waktunya kerja saya kerja dulu tiap hari gitu. Sebelum kerja saya ke rumah sakit. Dan harusnya kan tiap hari seperti itu tuh bisa banget kalau misalkan bukan karena anak. Ya kan? malas lah ya. Iya. Ini nggak bela-belaan gitu ya. Iya. Capek banget harusnya. Tapi ini nggak ada kata capek yang terucap sekalipun. Iya. Nggak ada. Dan waktu itu waktu anak pertama saya meninggal, pas saya hari pertama masuk kerja lagi setelah cuti melahirkan. Saha Asep? Istri Saya izin untuk kan karena istri cuti ya. Iya kan enggak kan kalau misalkan di kantor kan ada saat istri melahirkan berarti kan kita dapat cuti. Iya kan. Dia baru masuk lagi kerja jam 6 tuh, saya masuk jam 4 sore. Jam 6 tuh ditelepon bahwa tiba-tiba si kakak kritis. Lah kok bisa? Sebelumnya kan saya nengok dulu tuh semuanya normal gitu. Terus jam 9 dikabarin bahwa kakak nggak ada. Saya langsung ke rumah sakit. Ya gimana lagi gitu kan. Ini sebelum Asep lanjutkan katanya selama di perjalanan hancur pastinya hati ya. Sepanjang jalan nangis. Sepanjang jalan. Cuman terkadang berarti kamu masih dalam akal yang bersih, yang akal sehat bahwa kegeberan gitu, bahwa kan terkadang kan sok wah Busur. Geber asli ada yang, curi yang biasanya itu perjalanan kan saya tadi bilang sejam ya kan, karena mungkin itu malam kosong juga saya sekitar 25 menit kan. Mana yang gak ingat nyawa sendiri dong. Bisa juga gitu karena kan kosong juga ini, cuman yang nggak ingat apa-apa kalau misalkan kayak gitu. 20 menit gitu. Nah, soalnya teman juga yang bilang kok udah nyampe gitu kan, bisa dibilang cepat gitu. Waktu anak pertama itu nggak ada benar-benar apa namanya mau gimana, bukan mau gimana, apakah hidup sampai di sini saja ngikutin anak aja. Maksudnya dalam artian mau Saya bunuh diri itu sempat gitu. Terus Maka seperti itu, tapi saya masih punya harapan di anak.
dari anak yang kedua. Dari anak yang kedua. Nah dia masih hidup. Saya lanjutin dulu. Mudah-mudahan anak yang kedua ini bisa sehat, bisa normal, bisa umur panjang gitu kan. Yang pertama dalam hati ya sakit mah sakit gitu. Cuman ikhlas itu merelakan sebenarnya. Ya kan? Secara kasarnya itu merelakan. Kalau ikhlas itu dari segi apa namanya, kata-kata halus, ya kan? Karena gimana? Kalau misalkan kita nggak merelakan sesuatu yang bukan milik kita, ya tadi berpikirnya bakalan pendek. Ya itu yang bunuh diri. Pasti berpikiran seperti itu. Dan di saat yang kedua meninggal juga, ngikutin kakaknya, lebih hancur. Lebih hancur. Dan sama persis kondisinya sama si kakak. Saya baru masuk lagi ke kantor karena waktu itu dikuburkan dimakamkan di Kuningan. Dari Bandung ke Kuningan kan saya tinggal dulu di Kuningan, nenangin pikiran. Saya berangkat lagi karena harus kerja juga gitu kan. Memang kalau untuk atasan saya nggak muluk-muluk, dia udah tahu lah, mungkin udah beresin aja dulu lah. Beresin aja dulu, tenangin dulu. Oke, udah tenang, saya masuk kerja lagi. Tiba-tiba yang kedua nyusul. Terus berarti beda berapa hari itu dari yang pertama? Berarti udah 11 hari. 11 hari. 11 hari. Nah, setelah itu makin hancur, makin mau gimana lagi itu. Saya udah ibaratnya cuma istri saya yang bisa menguatkan gitu. Istri saya yang selalu ada, dia di saat saya paling kondisi terpuruk itu. Dia juga sama hancur juga. Cuman dia mungkin lebih kuat dari saya. Dia menguatkan. Yang sempat terpikir yang mau bunuh diri itu, cuman saya ingat istri saya kan anak yatim ya. Itu yang bapaknya meninggal. Dia pernah bilang dia disayang banget sama bapaknya, dan saya harus bisa jadi pengganti bapaknya gitu kan. Saat itu saya punya tanggung jawab yang harus saya istilahnya harusnya dijalankan ya. Saya coba kuat lagi. Banyak teman-teman kantor juga yang bilang, kok bisa sih dalam kondisi kehilangan seorang anak yang ibaratnya ditunggu-tunggu, yang paling diinginkan itu, tapi kok di saat kerja, di saat di lingkungan di luar rumah gitu kan, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Karena itu saya udah merelakan. Iya. Jadi ya maksudnya mah gini sih ya, saya bukan dalam artian untuk melupakan tapi bukan untuk melupakan. Coba untuk mengikhlaskan bahwa dari semua ini pasti ada hikmahnya, ada hikmah yang tersembunyi atau terselubung mungkin ya, mungkin pada suatu saat mana diberi anak lo plus belasan baru main bola. Ya bisa kan. Karena namanya maksudnya
takaran ikhlas teh kan ya beda-beda Iya. beda-beda. Yang tadi Asep bilang kan kalau untuk Asep sendiri mah ya lebih untuk merelakan ya, terus kan ada mungkin orang yang seperti apa kayak gitu ya. Cuman gini sih Sep, yang jadi pertanyaan yang menarik buat saya mah gini sih, memang ngobrol namanya juga kan sempat menenangkan diri gitu ya di kuningan gitu. Kan tidak mudah loh menenangkan diri itu gitu, bisa kita bilang katakanlah itu kamu mengalami suatu hal depresi kecil. Hingga akhirnya Asep kuat itu selain dari dukungan seorang istri sendiri gitu. Apa sih gitu kadang naon sih mau bikin kamu nyaman. Kemarin kita bahas bahwa kamu orang ngobrolin diri soal nanti jauh apa itu gitu. Kadang kan orang bilang ya itu wajar wae ya, karena untuk introspeksi diri sendiri gitu kan. Nah kalau Asep seperti apa gitu gelak aneh nggak berubah hewan rambut Karek kemari geus beak, karek diritan. nah gitu sih. Dari fan. Nah gitu sih maksud orang nanya gitu. Apa yang itu di saat kesendirian Asep gitu kan pasti ada satu momen yang kamu dimana tidak ingin bercerita kepada siapapun gitunya, ingin Dari sorangan. ngobrol kan diri sendiri tuh ya. Justru saya mah dengan bercerita sedikit meringankan beban. Bercerita sedikit meringankan beban, dan untungnya di rumah tuh saya masih ingat orang tua. Ya. Jadi masih ada pengaruh lagi Ya, selain mendekatkan diri sama yang puasa gitu kan. Puasa. Oh, Puasa. jelas ya. Itu jelas kuliah dibelokin. Apa lu? Apa? Salah ngomong. Tiap orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan di saat punya masalah tuh ada yang ke rumah, Ya ada yang alkohol, ada yang mungkin kegeberan terpunggung naik motor gitu bisa, yang penting bisa meluapkan gitu kan. Ada yang mungkin yang frustasinya emang langsung bunuh diri bisa gitu. Tapi untungnya saya masih bisa kontrol gitu. Nah gini saya pernah pengen nanya lagi, kok kamu kenapa bisa punya kepikiran ingin bunuh diri itu? Maksudnya sebenarnya amun orang berbicara secara konyol gimana? Ada bisa nyendiri gitu. Ya kan orang lain berbicara secara konyol. Iya. Ya kan ada bisa nyendiri gitu, tapi kok ada sampai muan asa berpikiran ini saya mah Nyusul. orang terlalu nyusul. Kok bisa sih sampai seperti itu? Itu kamu belum pernah cerita mas? Kieu nah, contohnya didinya punya anak si Rumi, jadi kayak misalkan adiknya si Rumi gitunya, pasti bakalan beda gitu sayangnya. Karena Rumi anak pertama, Ya, juga iya. itu yang anak pertama. Iya Gitu. Untuk anak yang kedua kan itu meninggalnya di dalamnya. Ada anak yang ketiga disebutnya. Anak yang ketiga. Yang pertama Rumi. Yang kedua itu kan meninggalnya di kandungan kan. Itu nggak terlalu frustasi kayak yang sebelumnya. bukan dalam artian kamu sudah terbiasa menerimanya. Bukan. Sedih pasti. Ya wajar Iya. manusia. Hancur pasti karena yang tadinya disangganya saya pikir oh ini bakalan yang bakal mengobati si kembar. Oh iya paham. Nah yang ketiga itu saya berharap ini bisa mengobati kejadian si kembar. Tapi mungkin ya balik lagi saya masih belum percaya gitu. Iya sih. Ada waktunya setnya. Memang kan amun bisa dibilang mah ada harta yang tidak tergantinya anak kita ya. Soalnya kan legasinya kan harus orang gitu. Karena sebenarnya bisa dibilang gini sih saya. Keikhlasan kamu untuk merelakan itu gitu. Maksudnya tidak semudah memberikan telapak tangan saya pasti banyak yang kamu pikirkan mungkin
banyak masukan-masukan yang kamu terima mungkin ya Sob. Mungkin banyak juga yang harus kamu korbankan dalam diri kamu sendiri ya Sob. Dari itu perasaan egois dan lain-lain gitu ya Sob. Eta si Sep anu bikin orang jadi tanda tanya gitu, anjing mana ombak mah pasang surut teh sakumaha derasna gitu Sob. Terus support apa yang bisa bikin Asep Ika akhirnya menjadi kuat gitu? Istri mah pasti Yang lain gitu. dari segi yang lain gitu. Saya mau dulu support pasti antara istri sama orang tua udah dua itu. Baru teman-teman mah kemana dianggap bodoh amat. Karena gini, di saat kita terpuruk seperti itu kita bisa tahu apa namanya, mana teman benar lawan itu. Teman palsu. Orang setuju. Karena terkadang belum tentu orang mau peduli dengan keluh kesah kita, oke. Betul. Dan di saat mereka sudah tahu dengan keluh kesah, oke, belum tentu ngasih solusi. Nu aya terkadang sok jadi digibahkeun teh anjing. Nah, Nepi ka mana-mana teh anjing. Anu jieu teh anjing. Anu teu kudu batur banyak orang khalayak tahu. Seolah-olah jadi kayak kita teh artis selebritis anu hina gitunya yang sudah menjual diri dengan harga sekian puluh juta gitu ya. Goblok aja. Nah, Sep, untuk orang mah kita mah ngobrolnya ngalor ngidul sih, Sep. Orang yang sebenarnya ngebahas tentang keresahan gitu ya. Kalau dalam kehidupan Asepnya mah Mamat Sulawesi mereka nanya naon. Si Asep kan mantan pemain bola, tapi dia tidak mau berbicara tentang bola. Karena bola itu bundar. Kalau kotak-kotak Dus. Jadi dek naon deh ya. ya bebas sih sebenarnya. Gini sih, orang rada sensitif nggak apa-apanya. Perasaan Asep bisa misalkan ngumpul gitu ya, dengan anak-anak gitu ya, dengan teman-teman, entahlah mana yang menganggap internet atau tidak gitu aja. Kita kudu waktu-waktu gitu. Di saat teman-teman bawa anak-anak gitu, kamu punya perasaan kayak sih atau enggak? Enggak sama sekali. Justru Punya rasa semangat untuk selalu membuat gitu. Karena itu nyaman ya. Saya nggak apa. Balik lagi. Kosong. balik lagi yang tadi, kan karena untuk apa namanya yang udah balik lagi tadi udah merelakan, udah merelakan. Jadi setiap ada teman bawa anak tuh justru kita yang anu ngasuna teh Paham. eta sebagai obat teh. Obatnya tidinya Jadi lebih asa kaubarannya Sep. Setidaknya walaupun bukan darah daging sendirian ya ya insya Allah lah Sepnya maksudnya ada waktunya kita akan dikasih suatu kepercayaan buat Amin. suatu saat yang penting mah bisa mengambil suatu pembelajaran dari semuanya gitu ya. Pernah orang membahas tentang kematian ya mati jodoh rezeki bisa ditayang tapi kematian kita tidak bisa menolak dan alhamdulillahnya orang tua bilang alhamdulillah dan mungkin itu menjadi non sih mah secara religi teh bekalnya untuk di akhirat bahwa ada anak untuk bekal akhirat di Asepnya juga seperti itu gitu kan. Cuman gini saya bertanya lagi kan Asep sudah mulai kuat tuh mencoba untuk kuat di saat Asep memberikan kekuatan kepada istri, di saat istrinya down Asep gimana? Atau malah sebaliknya bawa istri yang lebih kuat Asep yang lebih ngedown nyamatnya? Nah, tadi kan gini, di saat pas kejadian saya yang paling ngedown, ya kan? Biasanya istri itu atau wanita di luar sana kadang kalau misalkan mau down di saat ininya, di saat kejadian, kalau misalkan dia kuat di awal pasti dia down di akhir.
teorinya begitu. Nah, istri. Nah, itu tuh kejadian di istri saya setelah 1 bulan. 1 bulan si Dede yang kemarin itu nggak ada, dia baru ngedon. Jadi kalau Mang Asep sebenarnya ngedon di awal, Awal. kalau istri ngedon di akhir, ya, saling melengkapi lah. Iya. Saling melengkapi. Iya kan, di awal kan Kang Asep yang down dikuatin sama tetehnya sama istrinya gitu. Nah pas istrinya down, Kang Asep yang nguatin gitu, maksud saya saling melengkapi. Saling menguatkan Iya. doang gitu. Iya. Saya nanya kemarin kan terus baru ke kita ya. Nah, perempuan gitu. Nah, kemarin siapa yang down? Paling down di antara kamu sama istri mah kan mertua, seenggaknya nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu gitu kan. Kalau yang lain, Kemarin istri nguatinya seperti apa? Amun istri sih sebenarnya dia menguatkan orang bahwa mencoba untuk selalu adanya hadir gitu. Walaupun ya orang pasti merasa kehilangan gitu ya. Terkadang sok lihatnya juga tadi Asep kan pengumpatan kan kalau tuh orang pengumpatan kasar. Cara support istri orang ya dia mencoba untuk selalu hadir. Tapi terkadang orang tidak bisa menerima itu. Maksudnya beda loh posisinya gitu. Hingga akhirnya ya orang secara tidak langsung orang berpikir orang ini depresi. Tapi istri sempat bilang apa kamu cerita ke aku? Ya mana terkadang ada salah satu gengsi ya kita tidak bisa memungkiri pria itu gengsinya gede. Orang di satu sisi lain, Aing ngomong ke depresi seolah-olah Aing tidak sanggup untuk menjadi seorang imam, pemimpin keluarga. Tapi di satu sisi lain, Aing butuh support gitu. Walaupun dengan hadirnya dia gitu, orang mencoba untuk tidak bercerita karena dari dulu tipikal orang adalah di saat saya menghadapi segala sesuatu itu mau ada masalah ataupun mau atau menjadi orang down bisa orang diem. Ya selama kamu kenalnya orang lah, kamu menganggap orang selalu ini hidupnya tidak ada masalah gitu. Lempeng serba surasuri gitu. Karena orang terkadang berprinsip bisa. Kenapa tidak ingin bercerita ke teman-teman? Apa mereka akan care? Apa mereka akan solusi. terus apa mereka akan ingin peduli gitu kan? Hanya bisa gitu. Dan emang orang itu sifat jelek orang sampai sekarang yang tidak bisa pernah orang berubah. Sampai istri pun terkadang suka capek mungkin ya ini kalau punya ya kasarnya punya masalahnya ya obrol ini nggak bisa nggak bisa ini karena komunikasi gitu. Cuman orang kadang sok bingung gitu. Bingung dalam artian jing itu bikin yang depresi dengan masalah yang bla 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 bla. Yang di satu sisi lain bilang saya bisa menerima gitu. Yang di satu sisi lain sebelum beliau meninggal masih bercengkrama dengan orang gitu, tiba-tiba tidak ada terus kok kenapa harus meninggalnya dengan cara seperti itu. Intinya benar-benar bikin orang berat adalah di saat saya meluk setelah lepas dari pelukan itu terus ternyata berat Asep. Oke lah mungkin Asep itu dari seorang anak gitu ya, tapi karena kan dari segi orang tua gitu ya. Makanya orang terkadang berpikir gini seorang orang yang namanya orang tua akan rela mengorbankan hidupnya demi seorang anak. Tapi seorang anak belum tentu rela mengorbankan hidupnya demi orang tua. Makanya orang yang bikin terkadang yang bikin titik orang depresi adalah gitu. Saya pernah berjanji punya temannya si Mamat sih ya, adik almarhum tuh di depan Jonathan itu sebelum meninggal saya akan mencoba membahagiakan semua. Tapi ternyata orang belum sampai sana. Bahagianya tuh itu orang masih bingung. Ya sekarang berbicara tentang takaran ikhlas juga samanya berbicara tentang takaran bahagia gitu. Mungkin buat orang pribadi saya sudah memberikan kebahagiaan adalah dengan menikah terus memberikan seorang cucu. Mungkin seperti itu. Tapi orang tanya ya bahagia si mama seperti apa gitu.
begitupun mungkin Asep juga ya. Hmm. Karena anjing aing seolah menjadi makhluk yang paling berdosa, kayaknya udah seperti itu kali bang yang kamu bisa sampaikan. Cuman di satu sisi lain benar yang tadi kata Asep, anak yang menguatkan selain istri, ya istri, ya orang terkadang sih Oh jadi istri tempat yang nguatkan gitu. istri emang menguatkan gitu. Maksudnya gini lah ya. Ini mah jadinya gini, kita berbicara tentang dari pola pandang suami yang terkadang gini, istri sudah mencoba untuk support kita gitu. Kita yang terkadang suka bingung, anjing cara support istri kemana. Kan diamnya laki-laki itu bukan dalam artian tidak ingin memberi support, tidak peduli ya, bukan dalam artian tidak peduli. Jika kamu padahal mikir itu nah kumaha ya caranya itu mah gitu, maksudnya bakal diterima kah atau tidak gitu, karena setiap laki-laki punya jalannya tersendiri menyelesaikan masalah. Dan orang setuju yang tadi Asep bilang gitu, bahwa wanita itu terkadang lebih kuat daripada seorang pria. Iya dong. Iya, tapi kalau dia ngomong konteksnya beda. Gitu sih Sep gitu. Karena Nah, tadi kan bilang takaran si mama tuh bahagianya seperti apa? Ayeuna ngaganjel, orang apakah bisa bahagiakeun orang tua? banyak yang bikin orang kacau. Sama. Ya sebenarnya orang tidak akan bisa mengungkapkan secara pribadi ya, karena kan yang jadi narasumber kan banyak set sama seperti layaknya kamu, seperti kalau kehilangan soal anak mungkin ada rasa ngeganjal gitu. Karena gini lah, di saat ingin punya seorang anak pasti kamu udah banyak prepare ke depan. Anak aing mau gitu. Ternyata waktu diambil kan pasti kan ngeganjal dalam kata ini bisa ingin melakukan hal seperti itu, ternyata tidak bisa. Apa ya, mungkin Asep mencoba untuk ternyata di yang anak yang ketiga lah, orang melampiaskan lah nanti saya akan kabeh berekeun ka budak anak katilu. Ternyata oke, kan pasti sampai sekarang masih mengganjal seperti itu. Ya aman orang sih, prinsip orang satu gini lah, yang mencoba untuk memperbaiki hidup orang gitu aja sih. Orang gitu, karena kalau misalkan mengganjal pasti banyak yang mengganjal, bukan hanya orang, mungkin pribadi, mungkin istri orang juga gitu. Ya kayak ya kalau berbicara tentang mengganjal ya Asep juga mungkin seperti itu anjir. Mungkin boga niatan nu tadina si kembar diasupkeun sekolah bola, punya cita-cita, mungkin bisa jadi nyata. Mungkin rek jadi naon anjir, ternyata tidak tercimpung hanya dikasih beberapa hal. Itu sih. Anamnya mana? Ya bang, kan udah berapa lama itu yang terakhir yang ketiga itu? Oh iya. Sama 7 bulan. Nggak, maksudnya berapa tahun yang lalu kejadiannya? Baru tahun. Oh masih baru. Iya. Jadi kapan rencana? Nyusul saya Maksudnya rencana jelas untuk bikin lagi. Masih Kapan si Robi punya adik? dibalikin bang. emang Cekak. oke. Siap Nah, can aya rencana tuh kumaha? Rencana mah akan selalu ada sih. Semua orang pasti berencana, tetap yang menentukan yang. Tapi ngolah tiap petik. Kan isi orang kali. Iya, tapi ngolah tiap petik. Eta kan jadi masuknya ibadah. Iya, udah mah nanya. Iya. Ayo ngolah. Ya orang mah menjalankan ibadah. Kan ya waktu-waktu nasi. Berarti Kita bisa digecek bunga apa? Garing set. Set. Hingga akhirnya Asep bisa melanjutkan hidup gitu ya. Inilah keikhlasan Asep setelah merelakan kepergian 3 orang anak yang diminta gitu. Kan berarti otomatis Asep harus melanjutkan hidup bersama seorang istri juga ya. Nah sehari-harinya mereka kalian seperti apa gitu, Asep saling menguatkan atau bukan dalam artian melupakan si adik-adik ini gitu. Ya maksudnya gini kan, terkadang sok aya pola pikir gitu. Sorry gitu ya, Asep bercinta hijrah gitu.
sok aya kekhawatiran tuh si anjing jadi si meninggal atau apa. Enggak, hajar weh. Tembak weh gitu. Dari lima bebas. Nah, Ya orang apa mana maniak, karena orang yang berkulit hitam itu terkadang maniak. Siapnya tinggi. Enggak. bisa ngerem. Wah, ya nama. Nama. Kalau dulu kan enggak kan? Dulu teh lain jeung istri. Nyadain kabuka. Asup gerbong. Berbicara tentang keikhlasan itu gitu biasanya. Berarti secara bisa tidak langsung bahwa Asep sudah mencoba untuk belajar apa dengan yang namanya ikhlas ya Asep. Menerima semua segala sesuatunya dengan ikhlas ya. Dengan rela itu berarti ikhlas ya Asep. Nah, itu dari kehidupan, pekerjaan, hubungan bersama sesama keluarga oke ini Asep. Mau nanya dong. Nah. Ya karena kan hubungan suami istri kan saling menyalahkannya gitu, apalagi sekarang dengan kondisinya yang meninggal lah gitu ya. Ada nggak sih kadang yang cekcok gitu, gara-gara kamu sih gini, kamu sih gitu. Enggak. Karena kesalahannya pasti berdua. Terus gimana kalian bisa seperti itu, bisa tidak saling menyalahkan? Dengan tidak membahas. Mewakilkan. Ya saya setuju. Dengan tidak membahas. Karena kalau misalkan setiap permasalahan dibahas pasti akan panjang. Cuman kan yang namanya masalah harus diselesaikan, bukan untuk dibahas. Tapi kalau misalkan diselesaikan dengan saling keras kepala, nanti tuntutnya pecah. Batu dengan batu diadu pasti ada yang pecah. Pecah dalam arti? Iya, maksudnya kalau sama-sama keras, Ribut lah ya. iya pasti ribut. Kalau misalkan mau tiba-tiba ngebahas yang dipermasalahkan, misalkan contohnya lagi santai, lagi kepala dingin gitu. Kalau misalkan di saat kejadian kamu salah gara-gara kamu gini itu pasti satu sama lain nggak mau disalahkan. Ya mana ada sih manusia yang disalahkan. Iya. Seberapa banyak sih komunikasi agar bisa erat seperti itu? Justru saya jarang ngobrol sama istri. Karena gini, ngobrol bisa dibilang seperlunya aja gitu. Kebanyakan ngobrol yang bagus itu di saat kita sebelum tidur, merefresh kejadian di hari itu, Cerita gitu. Kamu apa? Dan besoknya jangan ada masalah ini, udah selesai. Ya itu aja nggak usah ungkit-ungkit. Itu lah ya pas nanti suatu saat berantem lagi mungkin masalah yang udah dibahas. Iya. Gitu. Iya sih, maksudnya beda-bedanya sih ya dalam hubungan rumah tangga setiap orang beda-beda ya. Cuman yang tadi Rahman bilang adalah ya itu sih salutnya gitu, saya kamu bisa menerima untuk merelakan itu dalam artian bukan melupakannya, tapi sesuatu yang dimana tadinya ingin dipercayakan tapi hanya dipercayakan hanya beberapa kali. Ya dinamika kehidupannya man. Mau gimana lagi gitu. Gini, banyak orang yang bilang waktu Aku kecil hidup waktu umur pernikahan setahun atau 2 tahunnya gitu, 1-5 lah. ya kan bisa nyampe 5 deh. Ada yang jika mencapai saya jadi pemajikan teh lain ku masalah can pernapas ya orang antara ngekos hal-hal anu nu kuduna di umbar teu kudu diumbar ka batur gitu. Ya. Di luar mah paling seneng we. Walaupun di rumah ke pasti atau kumaha lagi panas Lagi panas Itu mah dapur dapur masing-masing. masing-masing. Dapur masing-masing nggak usah diumbar-umbar. Iya. ya memang bukan sorry ya bukan menyindir kalau di luaran sana nanti di saat berantem news status posting bla 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 Salah. gitu ya bukan dalam artian ya sama hak kalian semuanya setnya
cuman balik lagi untuk bukan saya untuk kita mah gitu kita ya. mungkinnya, Nah, itu nggak usah usah ya, gitu. nggak apa orang lain bakal care gitu. Iya. Kan balik lagi nya bakal Iya. care gitu, malah yang terkadang malah jadi suatu perbincangan diskusi. ngomporan Itu lagi situ itu bla Bahan bla gibah. bla bla. Oh, bahan gibah kan goblok, dosa deui. Waduh, berbau. Orang Masing-masing saya pelakor teh kan jadinya. Lo kesempatan nih masuk Oh. nah, gitu Awalnya mana berarti pernah mengalami untuk ada pelakor menggoda? kan saya minta update status. Ini maksudnya ini mas statement kali ya. oh ya statement Ya, bahwa iya. kalau pelakor tuh bisa mengambil kesempatan dari seperti itu. Iya. Salah satunya Iya. mungkin. Benar ya? Ya sih masuk akal sih Sep analoginya. Iya, sosial media emang ya gitu. Sadis mah. Sadis ya. Iya. Ya maksudnya apa yang dari kita bicarakan oke pasti belum ada yang tidak semua orang akan setuju Sep. Iya. Nanti akan bilang anjing tinggal itu tinggal nu hiji hideung nu hiji bukna bu anjing. Teuing make kopiah, teuing make naon cenah anjing. Pakai tapi tentara zaman baru. Sep, sebelum mengakhiri Sep, terima kasih. Sebenarnya Sudah sudah akhir dewa. nyampe off cam lah banyak Belum cerita. itu dia. Apa? Aman. Itu tadi oh iya apa? Udah. Off cam sih lebih enak. Off cam sebenarnya dari on cam ini kita banyak pembelajaran gitu ya. Bukan hanya sekedar ikhlas. Banyak yang kita bisa ambil dari itu ilmu ikhlas gitu namanya. Ada sesuatu hal yang perlu kita umbar, ada yang tidak perlu. Jadi kalau Ronald bilang seperti ini, ada saatnya kita harus berbicara, ada saatnya kita harus diam. Iya. Ya saya pengen seperti itu ya. Saya terima kasih kamu sudah membongkar aib saya. Gitu. Goblok. Ilu goblok. Asep dari Amon di ruang filosofi gila mah gini Sep. Dari apa yang kita tadi ngobrol gitu Sep ya. Semua orang harus punya kesimpulan. Nah kesimpulannya adalah di mana kita berbicara tentang edukasi. Ada nggak sih yang ingin Asep sampaikan gitu andai kata di luar sana nanti misalkan ada yang menonton mengalami hal yang serupa persis seperti Asep. Kesimpulannya Baca di rangkuman halaman berikut. Asep. kalau misalkan setiap punya masalah serahkan sama Tuhan kalian masing-masing. Jangan pernah bosan untuk meminta, untuk memohon, untuk apapun, karena Tuhan mengabulkan punya waktunya sendiri. Ya, tapi namanya mau Jumatan aja gimana? Dibahas. Dibahas. Oh, dari saya karena saya mungkin belum mengalami tapi ya ada sedikit Ilmu ya, ilmu dari apa yang tadi Kang Asep obrolin. Ikhlas tuh emang ya susah gampang iyalah susah gampang tergantung orangnya ya. Untuk kalian yang mungkin mengalami seperti kejadian Kang Asep, iya, selalu tabah ya, dan selalu berdoa, benar kata Kang Asep, karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya. amin. Ya benar-benar. Nyaman dari saya sih. Ya takarannya ikhlas ya. Dan nggak ada sebenarnya. Cuman balik lagi dari persepsi masing-masing ya. Ya ibaratkan orang pernah berbicara dengan Asep adalah takaran tentang amal gitu. Asepnya timbangannya digital atau gitu. Jadi panjang kesimpulan gue oke nih Pak. Kesimpulannya gini. Ya hidup memang harus terus berlangsung. Tidak ada hidup yang berjalan dengan life must go on gitu ya. Tidak ada hidup yang berjalan dengan mulus. Karena bukan berjalan di jalan tol gitu. Jalan tol aja masih digayuhkan gitu. Nah, balik lagi sih ke diri kita sendiri gitu. Di saat kita menghadapi suatu masalah, mau menggerutu atau mau bersyukur, seperti itu aja sih kalau dari orang yang punya. Nah sebelum ke kuat filosofi gila gitu, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar ya Mat ya. Nah dari apa yang kita diskusikan tadi, Obrolin ya yang diobrolin, ambil positifnya meskipun mungkin dikit ya. Dikit, emang di dikit. ruang filosofi gila mah positifnya dikit.
Stay kuku juga enggak kali. Iya, sedikit. Ya tapi semoga bermanfaat. Ya, Positifnya, negatifnya punya punya aja aja dulu. dulu kalian ya. Kalau Kalau enak, enak kalian Kalau nggak enak kan. ya mentahin. Pas sudah sapi gila mama, ngobrol. Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Ya. Jadi kan ya, kemudahan tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Nuhun Ya, Kang Asep, itu dah. ya, Nuhun, Asep. bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum.